Oke guys, selamat sore. Balik lagi bersama Ngaburkes ya. Ngabuburit sambil podcast. Oke, jadi sore ini kita kedatangan dua narasumber yang kece abis ya. Ini ada Aira, ada Raka juga. Jadi sore ini kita bakal ngomongin topik problematika yang jadi masalah di anak muda zaman sekarang. Betul. Mau tahu apa? Itu tentang budaya ngomong kasar ya. Iya, Budaya betul. ngomong kasar, tapi kita ngomonginnya dari perspektif pengaruh live streaming gaming. Ya, betul. Yang ada di kanal YouTube. Jadi sebelum kita sampai ke sana nih, kita tanya-tanya dulu deh narasumber kita. Pertama, ini ada Kang Aira. Halo Ya. semua. Aira. Ya, udah tahu. Ya, udah tahu ya. Ya. Jadi ini mau nanya dulu nih Kang Aira. boleh. Seberapa sering sih nonton live streaming game gitu? Nah, kalau nonton live streaming nih, ngomong-ngomong ya, kalau gua kan suka kalau makan tuh suka agak ada yang kurang kalau misalkan nggak nonton live streaming. Oh. Nah, saking seringnya nonton live streaming, jadi seakan-akan itu menjadi suatu kebutuhan. Nah, jadi ketika saat gua mau makan, gua harus mencari bahan live streaming apa dulu yang harus gua tonton gitu. Pak, jadi udah kayak lauk makan aja ya. Nah, betul, kayak ada yang kurang gitu. Apa gitu kan? Kayak semua live streamer yang penonton tuh pada gitu semua ya, Ray? Iya, Sekarang emang, gitu ya. emang kebanyakannya kayak gitu Oh, sekarang. emang nonton itu pas lagi makan aja. Nah, betul. Wah, Kang Raga gitu juga kan? Kurang lebih sama, tiap makan pasti ada asupan kurang gitu. Kalau nonton kurang, kurang gitu. ya. Betul. Itu sih. Aduh, ini streamer favoritnya ada nggak? Kalau siapa dulu nih? Raka dulu ya. Raka dulu deh, Raka Raka dulu. dulu. Ayo. Aku sejujurnya suka, aku tuh gamenya banyak ya, karena kan nonton streamer itu pasti mau nontonin streamer-streamer yang main game. Apalagi khususnya biasanya tuh suka ada ilmu-ilmu baru dari streamer-streamer. Gak cuman ilmu baru buat main game juga sih, biasanya juga karena hiburannya menarik Nah, gitu ya, intensi. Jadi kita penontonnya juga aktif gitu ya, komen-komen gitu betul. ya. Ra, gitu sih. Lebih sering nonton siapa? Marsha ya? Marsha. Waktu Dari saya hobinya nonton game. Bangsin. Bangsin. Oke. Jadi itu ya tadi buat tontonan ketika makan. Ya. Itu kira-kira selain itu ada alasan lain nggak nonton live streaming? Nonton live streaming mungkin sih itu kembali lagi sih ke kebutuhan sama mood kita mau kayak gimana. Karena kan kalau misalkan kita mau nonton live streaming pasti ada sesuatu yang ingin kita penuhi gitu, yang ingin kita dapat tuh apa gitu kan. Yang pertama mungkin hiburan, yang kedua mungkin kita ingin mencari suatu ilmu di live streaming tersebut gitu. Mau agama bang? Jadi itu gimana juga kita menyesuaikan apa yang kita tonton. Nah, kalau misalkan kita harus mengetahui konteks apa yang ingin kita tonton, maka kita tahu nih apa yang ingin kita penuhi. Gitu. Kalau misalkan contohnya di saya waktu mau makan, mau mencari live streaming yang bisa menghibur. Makanya gue mencari beberapa video yang memang kata-katanya banyak komedi-komedi yang lawak gitu. Oke. Bang Raka gimana? Ya tadi yang udah kayak aku bilangin juga sih, kurang lebih ya sama kayak Aira. Secara nggak langsung juga kan emang streamer, kita nontonin streamer itu karena kita mau terhibur, atau misalkan kalau aku kan di kos, apalagi kos aku serem ya. Jadi lumayan gabut sih kan. Kadang nonton streamer tuh kayak ada yang nemenin gitu, nggak kesepian lah gitu kan. Secara nggak langsung kita happy lah ya, Ra ya. Iya, Happy betul. banget gitu sih. Ini guys, Kang Raka kesepian, tolong kalau ada yang mau nanya. Boleh join kosnya. Oke, ini tadi dibilang buat nyari ilmu, buat mungkin buat ngikutin ini juga ya, tren juga viral kayak gitu. Kira-kira buat Kang Aira nih, kita makin menjurus ke topik kita. Ya, boleh. Jadi pengaruh apa sih yang Kang Aira dapetin nih, terutama dari cara ngomong, gaya bahasa gitu?
Oke, pertama mungkin dari konteks yang misalkan mau gua ambil di konteks hiburan. Nah, kalau misalkan konteks hiburan, memang sekarang konteks hiburan tuh untuk anak-anak muda zaman sekarang tuh nggak suka sama live streaming yang terlalu kaku. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan terlalu kaku pembawaannya jadi serius. Nah, jadi si suasananya tuh nggak cair. Sedangkan yang jadi nggak happy, makanya anak muda zaman sekarang tuh pengennya yang santuy-santuy, yang bisa diajak suasana santai atau chill gitu kan. Nah, makanya itu ada pengaruhnya ke bahasa yang digunakan gitu. Jadi itu menggunakan bahasa yang lebih santai Nah, supaya betul. live streamingnya lebih cair gitu ya. Nah, tapi nih ada tapinya. Karena sekarang masih saking banyaknya nih streamer YouTube yang menggunakan media-media hiburan untuk di live streamingnya, itu sekarang digunakan senjatanya itu sebagai bahasa-bahasa yang agak kasar gitu. Ini sebenarnya apa ya, seperti dua mata pisau lah. Jadi ini bisa berdampak positif ataupun negatif. Positifnya mungkin itu bisa jadi bahan hiburan gitu ya. Jadi untuk melepaskan stres gitu untuk masa anak-anak muda zaman sekarang. Tapi mungkin di balik itu dampak negatifnya bisa lebih ke bagaimana penggunaan bahasa-bahasa tersebut digunakan di kehidupan sehari-hari. Kayak gitu. Nah, makanya ini harus harus difilter lah ya istilahnya untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu sih paling. Karena terlalu banyak streamer juga. Betul. Dan tontonan kan banyak ya, nggak cuman kita doang yang umur yang anak-anak kuliahan gitu. Atau bocil-bocil gitu kan. Hasil kematian ya. Apalagi bocil-bocil yang windah mungkin ya. Ya, betul windah. Kadang toksik banget Ya, gitu ya. betul. Gitu sih. Waduh. Ini berarti Kang Raka sama Kang Aira ini sering ngomong kasar nggak di luar? Tanya dulu deh. Aku pribadi so-so sih. So. Tapi emang kadang ada beberapa, aduh gimana ya, kalau kata kasar tuh kan kadang dari kita tuh terpengaruh dari streamer ya, karena streamer pas ngomong itu tuh kayak ih kok asik banget gitu ya. Seru banget. Jadi kita juga pengen ngomong kasar gitu. Ya, jadi mau ngomong ngikutin apa yang mereka kata-kata gitu. Iya. Kata-kata yang mereka gunain tuh kita pakai di kehidupan sehari-hari. Viral banget kita ngikut gitu. anak trending banget ya. Betul. Jadi pada bawa itu kata-kata ke circle lu Nah, gitu. Kayak- Jadi kalau misalkan di satu circle ada yang nggak ngerti bahasa itu disebut FOMO. Jadi kayak apa ya? Jadi kelihatannya lu kurang update nih Ya, gitu. Nah, update. jadi jatuhnya tuh harus menjadi kayak tuntutan gitu, tuntutan sosial zaman sekarang tuh harus gaul. Iya, gitu. Oke, I see. Waduh, sulit juga ya. Ya, Kalau betul. nggak ngomong kasar kayaknya temennya nggak banyak kali. Nah, makanya itu sih dampak yang dirasain cukup banyak juga dari ya mungkin dari kita ya, kita juga mumpung kita kan gamers juga nih. Nah, jadi kita memang ngelihat bagaimana nih live streaming yang suka digunain di channel-channel gaming tuh di Marsa ya, contohnya di Marsa Ojawa itu bahasanya emang banyak bahasa-bahasa kasar gitu ya, Pinggir jurang gitu, pinggir jurang. Sama disebut streamer pinggir jurang, SPJ. Karena komplotan yang streamer ini kan ngebuat kayak Discord gitu kan. Nah, jadi bahasa-bahasa yang digunakan itu agak-agak dark joke gitu kan, agak-agak bahasa-bahasa yang emang ya ngerti lah gitu, yang Ya, agak yang sus lah istilahnya gitu. Bahasa kebun binatang. Ya itu kayak udah biasa sih. Politikan kadang suka banget. Karena politikan tuh bawa-bawa nggak usah dibahas. Private nanti. Tukang bakso datang. Gerobak. Aduh, oke. Jadi lumayan sulit ya buat Betul. memisahkan diri dari gaya bahasa itu tadi. Betul, sulit. Nih kira-kira nih buat penutup ya, Ya. buat penutup. Kira-kira ada saran nggak atau rekomendasi gimana cara kita bisa ngurangin kebiasaan yang kurang baik ini? Mulai ya, dari ini sih, mungkin bisa teruntuk penontonnya atau teruntuk streamernya gitu.
Mungkin sih kepada CEO YouTube bisa menutup aplikasinya. Aduh, saya masih butuh YouTube juga. Oh, YouTube juga ya? Enggak bercanda. Jadi itu mungkin bisa dibagi jadi dua aja. Jadi dua pihak. Dua sudut pandang ya. Dua sudut pandang yang memang harus melihat pada situasi masalah ini gitu ya. Yang pertama mungkin dari penontonnya, dan yang kedua dari streamer-streamer yang menayangkan. yang menayangkan live streaming tersebut. Nah, jadi mungkin yang buat saran lah istilahnya, saran untuk pencegahannya kayak gimana, mungkin yang pertama dari sudut pandang streamer terlebih dahulu, dia harus bisa melihat pasar subscribernya tuh umurnya berapa. Nah, kalau misalkan kita udah tahu, misalkan yang suka nonton gaming ini di antara umur 15 tahun ke atas, berarti emang ada bahasa-bahasa yang emang harus difilter gitu. Seharusnya kayak gitu. Idealnya. Tapi kan realisasi di lapangannya kan emang sulit gitu kan, karena ya susah lah menyamaratakan semuanya, karena memang pasarnya ini yang buat subscriber si gaming ini emang banyak bocil-bocil gitu. Ya, bener. Bocil-bocil ini yang justru yang sangat gampang terpengaruh dengan adanya bahasa-bahasa ini. Apalagi kan era mereka tuh emang udah disuduhin HP gitu. Nah, gitu. Jadi Betul. mungkin banget ya. takutnya tuh jarang ngobrol sesama gitu ya, orang tua gitu ya. Jadi udah langsung asupannya tuh HP terus udah nerima bebas aja gitu ya. Nah, berarti ini juga sangkut pautnya sama orang tua yang mendidik anaknya. Ya, supaya enggak terlalu banyak memberi ruang kepada anaknya untuk terjun bebas untuk masuk ke dunia kayak dunia live streaming gitu kan. Oke. Nah, itu sih paling. Untuk itu tadi pertama yang aku tangkap kan, pertama streamer harus paham pasarnya siapa. Terus yang kedua juga kontrol dari orang tua. Tapi kan kalau ini teman-teman udah enggak sama orang tua. Jauh. Lagi kalau orang tua nih nggak ada yang ngontrol gitu ya. Nah, jadi untuk pribadi gitu, gimana buat ngemotivasi diri ngurangin itu gitu. Waduh. Istighfar Bang. Sebenarnya kalau kita ngasih pencegahan, kita sendiri juga belum bisa mencegah 100%. Tapi sih kita pasti punya harapan lah gitu ya buat anak-anak muda yang di bawah kita gitu ya. Mungkin harapan anak-anak muda yang di bawah kita gitu untuk mengurangi nonton YouTube gitu ya. Khususnya live streaming yang menggunakan bahasa-bahasa kurang etis lah. Kurang etis lah jatuhnya gitu. Jadi kan kalau misalkan ke kita anak-anak yang udah kuliah mungkin ya, itu pasti mempunyai udah memiliki prinsip yang dimana itu mungkin bisa digunakan di beberapa tempatnya, itu pasti disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Nah, sedangkan untuk anak-anak kecil ini, buat anak-anak yang masih bisa dicukupkan umur belum cukup umur gitu kan. Itu mungkin bisa untuk bisa mengurangi lah gitu nonton live streaming khususnya dengan kan kadang suka streamer tuh suka punya, kalau sekarang tuh di YouTube tuh ada yang namanya gabung gitu, membership ya. Nah, iya gabung membership. Mungkin dari streamernya juga bisa ngelakuin itu sih ya. Ya, biar kan kadang bocil-bocil mungkin masih belum paham lah tentang pembayaran yang pakai membership gitu ya. Betul, membership itu. Tapi dengan streamernya menerapkan kayak membership itu, mungkin yang beli kan juga kalangannya yang memang udah bisa ngefilter gitu ya. Iya, benar gitu sih. Jadi nambahin aja gitu ya dari membership tadi gitu, karena memang membership ini digunain untuk mengkhususkan gitu nanti jadi beda nih antara membership sama subscriber. Itu live streamingnya itu beda. Jadi punya jadwal tersendiri. Kalau mau para streamer ini memiliki kayak program khusus untuk anak-anak yang memang kurang di bawah umur. Gimana nih? Belum cukup. Kurang di bawah umur. Wah, minus banget. Sorry. Ya maksudnya anak ya. Mungkin untuk anak-anak yang belum cukup umur gitu ya, untuk nonton tontonan yang kurang etis dari streamer yang ngituin live streaming gitu ya, berbayar. Nah, jadi mungkin itu bisa beli gitu dengan pantauan orang tua juga. Jadi orang tua juga harus tahu misalkan ada membership yang khusus yang diprogramkan oleh para live streamer untuk
untuk ada ruang khusus untuk tontonan live streamingnya gitu. Jadi bahasa yang digunainnya juga bisa diporsikan sesuai dengan tempatnya. Nah, jadi nanti buat membershipnya secara khusus punya jadwal khusus juga. Jadi nanti tontonannya tuh udah pasti sesuai dengan apa yang diharapkan dari orang tua dan live streaming ini gitu. Oke. Wah, capek ketawa tadi. Iya sih. Oke. Itu paling. Itu baru juga di dunia per-YouTubean yang membership itu betul. ya. Sih baru ya. Semoga bisa mengurangi, maksudnya bisa mencegah ya anak-anak untuk terjerumus. Nah, Ya, betul. karena mungkin kan apalagi kanal lain ya selain YouTube gitu kan kadang mungkin nggak ada yang harus membership gitu ya. Terbuka iya. bebas Terbuka aja ya. bebas aja gitu. Jadi kita lumayan bersyukur sih sama YouTube. Nah, Boleh endorse. itu sih kayaknya. Email aja. Waduh, durasinya gila banget. Iya. Mantep Nah, dong. jadi gini lah, ya, mungkin ada juga kan program yang emang dikhususkan, ada YouTube Kids sekarang. Iya. Benar, Ya, kan? benar. Iya. YouTube Kids ini emang digunakan. Ini kan salah satu cara yang diprogramkan oleh YouTube itu sendiri gitu kan, untuk mengkhususkan anak-anak Usia ini di kurang 10 tahun Nah, ya. gitu sesuai dengan usianya gitu. Jadi ada memang porsi tontonan-tontonan itu di kanal YouTube Kids ini sudah emang disesuaikan dengan pasar yang mau ditargetkan itu. Kan pasarnya pasti anak-anak nih. Nah, pasti anak-anak itu juga pasti nggak mungkin langsung tahu ada YouTube Kids. Nah, makanya harus ada pantauan dari orang tua. Nah, kayak gitu. Oke. Ya, Mantap banget. Nah, jadi dulu nih. Oke. Oke. Terima kasih Oke, atas sama-sama. kehadirannya Kang Raka dan Kang Aira di Ngaburcast sore ini. Well. Oke. Kita tunggu ngobrol-ngobrol di episode berikutnya. Boleh banget nih. Bye bye. Bye. Dadah. Ciao.